Kamu nggak komunikasi sama Vina? Gue udah deh. Aku Nggak, kamu komunikasi? jam 8 kurang lebih jam 8 setengah 9-an lah. Kamu? Itu tuh aku minta talangin voucher sama kalau misalkan pulang bawa makanan. Ke Vina? Dia ngerespon tapi nggak tahu, aku lupa Pak. Responnya apa? Lupa. Nah terus udah itu tuh respon. Nah terus kataku tuh ya wis balikin gawa panganan, pulangin bawa makanannya. Oke. Mabes Polri berhasil buka pesan SMS Vina dan Widi di tahun 2016. Bareskrim Mabes Polri berhasil buka SMS Widi dan Vina. Terakhir Vina SMS Widi jam 22:14 malam. Ternyata kesaksian Mega dan Widi benar apa adanya. Pengakuan Widi dan Mega, mereka mengaku jika Vina pernah mengatakan di tanggal 27 2016 yang lalu, siang harinya Vina Cirebon pernah bilang ke dua temannya jika Eki selingkuh. Hal tersebut diketahui. Alhamdulillah, akhirnya HP-nya si Vina dibuka. Ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepopongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Lewat pengakuan Widi dan Mega yang speak up di YouTube-nya Abraham Samad berjudul Pengakuan Rahasia Saksi Kunci Kematian Vina Eki. Widi dan Mega bercerita jika Vina merupakan orang yang tertutup. Meski demikian, Vina terkadang curhat kepada Widi Mega tentang masalah percintaannya. Itu dimatiin sama si HP Vinanya. Yang keempat diangkat. Sama? Terus mereka kan aku marah-marah sih Pak. Jadi marah-marahnya Vinanya kata gitu ya mau Cirebon bahasa binatang yang betul KB. Nah sama Mega emang udah panik banget itu. Jadi langsung begini, Assalamualaikum, ini siapanya? Ya temennya, kan aku bilang kayak gitu. Nah, aku sama Mega tuh masih dengerin aja Pak. Ini temennya, Vinanya mana, kan aku begitu. Ini Jianan ya, Vina aja sama cowoknya kecelakaan tunggal. Dia bilang gitu. Ada yang Vina senang dan sedih, namun yang pasti katanya senang dan sedihnya itu Vina semuanya karena Eki. Widi mengaku tidak memberikan respon apapun kepada Vina, pasalnya Vina pasti akan balikan lagi dengan Eki. Dugaan Widi ini benar terjadi karena pada sore harinya sebelum kejadian Vina kembali pergi dengan Eki. Sore itu Vina mandi di rumah Widi karena akan pergi bersama Eki. Pak Rudiana di wawancara dengan Tempo yang bilang kalau ia pada saat itu tertekan secara psikologis saat mengetahui anaknya meninggal, kemudian juga sudah tidak bisa berpikir clear pada saat mengetahui kasus itu. Apakah ini bisa memberikan indikasi bahwa karena itulah terjadi rekayasa-rekayasa ini? Setelah mandi, Widi menyebut Vina meminjam baju dan sepatunya. Vina pun meminta Widi dan Mega agar menunggunya pulang karena Vina akan kembali menginap di rumah Widi. Widi meminta Vina agar tidak pulang lebih dari jam 22:00 waktu Indonesia Barat karena tidak enak dengan tetangganya. Namun Vina tidak pulang ke rumah Widi hingga kedua temannya itu mendapat kabar jika Vina mengalami kecelakaan, hingga akhirnya mereka tahu Vina meninggal dunia. Ada Kasat, ada Wakapolres, ada Kabak, ada Kapolres. Ini bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali gitu loh. Sama dengan, mohon maaf loh ya kalau saya samakan dengan seorang Aibtu yang bisa ngatur minuman keras dan BBM di Papua yang ditangkap yang sempat rame-rame juga seperti itu. Itu yang bagi saya menarik perhatian, peran seorang Aibtu seperti Pak Rudi di Polres ini menurut saya sangat luar biasa. Tabir misteri kematian Vina Cirebon memasuki babak baru setelah momen salah tangkap dan dugaan keterangan palsu sempat mewarnai kasus ini. Pemeriksaan kembali dilakukan. Kini Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan
terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Lapas Jalengkong, Bandung. Pemeriksaan berkaitan dengan laporan palsu yang dilakukan oleh Dede dan Aep. Mereka yang diperiksa ialah Eko, Ramdhani, dan Jaya. Sementara pada hari sebelumnya, Bareskrim sudah memeriksa 4 terpidana kasus Vina lainnya, yakni Rivaldi, Eka, Hadi, dan Supriyanto di Rutan Bandung. Kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada, karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Jadi ini bisa dipatahkan. Keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Ibtu Rudiana waktu itu masih Ibtu Rudiana, itu menurut saya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Aep dan Dede dalam kasus tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan, hingga hal tersebut menjadi acuan untuk melaporkan ke Mabes Polri. Alhamdulillah, akhirnya HP-nya si Vina dibuka. Ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepopokan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15.